Alhamdulillah. Akhirnya aku sampai juga di Desa Kalibagor. Aduh, capek banget ya. Berarti benar kata orang-orang travel tadi, kalau Desa Kalibagor itu desa yang jauh. Aduh, tapi bersyukur banget deh. Aku sekarang sudah bisa sampai di sini. Tapi ngomong-ngomong, ini rumahnya Mas Kevin di mana ya? Aku cuma taunya Desa Kalibagor. Tuh. Mau ngehubungin, handphone aku drop. Ada-ada aja ya. Gimana ini ya? Ini jalan satu-satunya. Aku harus tanya sama orang. Tapi mana ya? Gak ada orang. Itu ada mbak-mbak. Aku panggil aja deh. Mbak. Iya mas. Siapa ya? Aduh. Iya mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, Kenapa mas? nggak apa-apa kok mbak. Lagi pengen istighfar aja. Oh iya, maaf sebelumnya. Mbaknya asli orang sini? Iya mas. Saya asli orang sini. Emangnya kenapa ya mas? Saya mau tanya-tanya alamat dong mbak. Tanya. Kebetulan saya ini orang kota, datang ke sini. Saya ini mau mengunjungi rumahnya Mas Kevin Sanjaya. Mbaknya tahu? Mas Kevin Sanjaya. Mas Kevin Sanjaya yang gendut itu mas? Iya mbak, bener. Mas Kevin yang gendut itu mbaknya tahu? Iya saya tahu banget lah mas. Kan saya asli orang sini. Oh, alhamdulillah kalau kayak gitu mbak. Kalau saya boleh tahu alamat rumahnya kemana? Tapi bener lewat jalan ini? Iya benar. Oh. Mas nanti lurus aja. Nanti ada pertigaan, mas belok kiri. Nanti belok kiri lagi, ada pertigaan, mas belok kanan. Oh. Nanti lurus saja. Gimana mbak? Mas lurus saja. Nanti belok kiri. Setelah belok kiri nanti ada pertigaan, belok kiri lagi. Terus jalan lurus, mas belok kanan. Habis belok kanan mas jalan lurus. Ada tenggoran sedikit, mas ke kiri. Oh, ini lurusnya ke sana atau ke sana mbak? Ke sana mas. Terus belok ke kanan. Belok kiri, pertigaan, belok Aduh. kiri. Bingung Iya. ya mas? Iya bingung sih mbak, soalnya kan saya ini baru pertama kali kesini. Iya juga ya. Tapi emang rumah mas Kevin rada bingung mas. Ini masalahnya HP saya ini drop mbak. Kalau serumit ini alamat rumahnya kan, kalau misalkan HP saya ini nggak drop, mungkin saya bakal tungguin di sini. Atau saya antar aja mas? Bisa mbak? Ya bisa, biar mas juga nggak bingung. Alhamdulillah deh kalau kayak gitu. Boleh mbak. Boleh, asalkan nggak ngerepotin mbaknya. Enggak kok mas, nggak ngerepotin. Ya udah kalau gitu, mending berangkat Ya, sekarang ya. Soalnya saya mau jualan. Oh iya ya mbak. Oh, Yaudah. makasih banyak ya mbak. Ya sama-sama, ikutin saya aja ya. Iya. Aduh, alhamdulillah. Untung ada mbak ini yang baik. Mas Danang, kok belum sampai ya? Katanya tadi udah hampir sampai. Kok sampai sekarang belum datang? Apa jangan-jangan Mas Danang bingung ya dengan alamat rumahku? Waduh, ini nggak bisa dibiarin. Mending aku telepon Mas Danang aja.
Kok gak diangkat ya? Waduh, tumben-tumbenan banget Mas Danang ini gak angkat telepon aku. Kok aku jadi khawatir gini ya? Apa jangan-jangan benar firasat aku kalau Mas Danang itu bingung ataupun kelewatan? Aduh, coba aku telepon lagi. Aku takut ada apa-apa. Mas, Iya? ini udah sampai. Ini yang cat kuning, rumahnya Mas Kevin. Oh, iya. Itu ada Mas Kevin di depan. Iya, ya udah kalau kayak gitu. Saya tinggal jualan dulu ya, Mas. Oh iya, ini mbaknya lurus atau gimana mbak? Iya, saya balik lagi ke sana, Mas. Soalnya saya mau jualan di daerah sana. Oh gitu, iya. Sebelumnya makasih banyak ya mbak. Mbak sudah Iya. mau nganterin saya ke sini. Sama-sama, Mas. Ya udah kalau gitu, Mas masuk aja. Oh iya, mari. Iya, saya juga mau jualan dulu ya, Mas. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Danang. Mas Kevin. Aduh. Dari tadi saya telepon Mas Danang, cuman Mas Danang nggak angkat. Oh. Saya jadi khawatir, takut Mas Danang itu kebingungan cari alamat saya. Iya mas, tapi apa yang dikatakan Mas Kevin ini benar. Saya ini bingung barusan cari alamat rumah Mas Kevin. Tuh kan, bener kan yang saya rasain Mas? Tapi untung mas, saya itu dibantu sama itu mbak itu yang jualan kue. Saya dibantu sama mbak itu dan dia itu nganterin saya ke sini. Oh, Mas Danang dibantu sama Mbak Devi. Oh, namanya Devi ya mas? Iya Mas. Iya. Mbak Devi itu ya penjual kue. Iya mas. Untung aja ada mbak itu mas. Ya saya kebingungan tadi. Aduh. Tapi alhamdulillah deh, saya ketemu sama orang baik sebaik Mbak Devi itu. Iya Mas, Mbak Devi itu orangnya baik banget. Oh iya, Mas Danang emangnya ketemu sama Mbak Devi itu di mana? Di sana mas, di pintu masuk ke desa Kalibagor ini. Tadi kan saya itu bingung. Terus ada orang, ya udah deh saya panggil. Ya ternyata Mbak Devi itu. Oh gitu. Iya mas. Iya Mas. Ya udah Mas, mending sekarang kita langsung masuk aja. Dan juga Mas Danang ini biar istirahat, karena kan perjalanan jauh Mas. Iya sih Mas Kevin, bener. Tapi sebelumnya saya makasih banyak ya Mas Kevin. Mas Kevin sudah mau menampung saya di sini. Iya Mas, sama-sama Mas. Ya udah Mas, mending kita masuk aja. Nanti saya buatin kopi. Ayo. Iya mas. Tapi Mas Kevin, saya Kenapa Mas? juga nggak nyangka ya mas. Ternyata orang desa sini ini ada yang cantik seperti Mbak Devi itu. Iya Mas, kebetulan Mbak Devi itu bunga desa di sini. Oh gitu, ya. Yaudah, mending. Baru tahu yang namanya bunga desa itu seperti itu. Soalnya saya tahu bunga-bunga desa itu cuma di film-film. Oh, enggak kok Mas, di dunia nyata juga ada. Ya udah, mending kita obrolin dalam aja Mas sambil ngopi. Yuk. Oke masuk ya mas. Ayo, Oke mas. biar Iya. saya bawain. Oh iya. Ayo Mas. Iya permisi mas. Ya. Bisa. Beb, semoga aja Mas Danang suka ya sama kado ini. Terus semoga aja Mas Danang mau maafin aku. Iya, pasti mau kok, Beb. Kamu kan masih pacarnya Mas Danang, Beb. Iya. Yaudah yuk kita langsung masuk aja. Ya udah yuk. Permisi. Mas Samsul. Mas Danang ada? Baik, Mas. Mas Danang. Mas Danang lagi keluar. Lagi keluar? Iya, Mbak. Keluar kemana? Oh, kayaknya nggak mungkin deh. Kamu tuh jangan bohong ya, Sul.
Ayo cepetan, Mas Danang ada di mana? Ya, cepetan. Mas Danang emang keluar, Mbak. Aduh, kamu tuh ya dari tadi bicaranya tuh kayak orang gagap. Kamu pasti bohong. Mas Danang pasti ada di dalam kan? Nggak, Mas, Mbak. Mas Danang. Bos Danang nggak ada di dalam. Sayang, aku di sini sayang. Mbak, Sayang. Mana sih? nggak ada, Mbak. Bos Danang lagi keluar. Saya nggak tahu keluar kemana. Mas Samsul, aku tuh nggak percaya ya sama kamu. Pasti kamu tuh nutup-nutupin. Pasti Mas Danang ada di dalam. Udahlah, aku mau ke Mas Danang aja. Mas. Bos Danang nggak ada, Mbak. Nggak ada di rumah. Kamu tuh pasti bohong. Apa ini? Ini Gon. Mbak Hikmah nggak percaya kalau Bos Danang nggak ada di rumah. Mas Danang ada di dalam kan, Mas Gogon? Bos Danang memang nggak ada di dalam, Mbak. Bos Danang itu sekarang ada di Desa Kalibagor. Desa Kalibagor. Kamu kok bisa bilang sih? Desa Kalibagor. Ngapain Mas Danang sampai ke Desa Kalibagor? Enggak, Mbak. Enggak. Bos Danang nggak ada di Desa Kalibagor. Cuman tadi Bos Danang emang keluar, tapi kita berdua nggak tahu keluarnya itu kemana. Mas Samsul, kamu tuh jangan bohong ya. Udah jelas-jelas Mas Gogon ini bilang kalau Mas Danang itu ada di Desa Kalibagor. Enggak, Mbak Hikmah. Saya nggak bohong. Si Gogon aja ini sok tahu. Aduh Mas, udahlah Mas, ngaku aja Mas. Tadi Mas Gogon kayaknya keceplosan deh itu ngomongnya. Aku yakin ya, Mas Danang itu beneran ada di Desa Kalibagor. Atau kalau enggak gini aja, kalau Mas Samsul sama Mas Gogon ini bohong, aku sumpahin nanti matinya kalian berdua itu ya mati yang mengenaskan. Mati mengenaskan gimana, Mbak Hikmah? Jangan gitu dong, Mbak Hikmah. Ya makanya jujur jadi orang. Mas Samsul emangnya nggak tahu ya? Film-film di TV itu misalkan jenazahnya itu dikerumunin ulat. Nanti Mas Samsul kalau bohong kayak gitu. Kuburannya keluar air banyak gitu. Emangnya nggak takut? Emang kalau bohong seperti itu ya? Iya, makanya jujur. Mas, ayo jujur Mas. Mas Danang itu ada di Desa Kalibagor kan? Gimana ini ya? Ya udah, mending tidur aja. Nanti kalau kita mati, ya kuburnya katanya Mbak Ica keluar air. Iya, makanya. Mau ya? Ayo cepetan jujur. Iya. Bos Danang emang ada di Desa Kalibagor. Tapi ngapain Mas Danang sampai pergi ke Desa Kalibagor? Iya, soalnya gini, Mbak. Bos Danang itu mau nenangin diri. Gak mau diganggu sama Mbak Hikmah. Ganggu sama kamu, Beb. Kok sampai gitu sih Mas Danang? Duh, Beb, apa jangan-jangan Mas Danang itu terlanjur sakit hati ya, Beb? Gara-gara aku ketahuan selingkuh, Beb. Sampai-sampai Mas Danang itu pergi ke Desa Kalibagor. Iya pasti, Beb. Udah sakit hati itu Mas Danang, Beb. Ya mungkin iya, Mbak. Mungkin Bos Danang sakit hati sama Mbak Hikmah. Terus kalian berdua kenapa diem aja sih? Kenapa kalian berdua tuh nggak larang Mas Danang pergi ke Desa Kalibagor? Malah diem aja. Masa iya, Mbak? Kita berdua mau ngelarang bos kita berdua? Ya gak mungkin lah, Mbak. Iya maksud aku tuh kalian nasehatin gitu Bos Danang. Kalian bilang, udah bos tenang aja. Nanti Mbak Hikmah pasti berubah, pasti minta maaf gitu. Mbak, kita berdua ini gak berani sama Bos Danang. Makanya Mbak itu jangan selingkuh, kasihan sama Bos Danang. Kalian itu gak usah ikut campur ya masalah hubungan aku sama Mas Danang. Yaudah Beb, mending kita pulang aja dulu Beb. Yang penting aku sekarang udah tahu kalau Mas Danang itu ada di Desa Kalibagor. Yaudah yuk, Beb. Beb, pokoknya besok kamu harus ikut aku, Beb. Aku mau cari Mas Danang, Beb. Aku nggak mau kehilangan Mas Danang, Beb. Aku juga kasihan sama dia. Dia sampai lari kayak gini gara-gara mikirin aku pasti, Beb. Iya, Beb. Tapi Desa Kalibagor itu kan jauh, Beb. Ya udahlah, Beb. Pokoknya aku bakal tempuh perjalanan sejauh apapun demi Mas Danang. Aku tuh yakin. Iya yakin. Aku itu nggak mau kehilangan Mas Danang. Pokoknya udah kamu ikut aja. Besok aku kasih uang deh 200.000. Oh ya deh aku ikut. Yaudah kita pulang dulu. Ayo.
bentar Beb. Oh, Beb. Bisa. Gon, kamu gimana sih? Kok bisa bilang sama Mbak Hikmah kalau Bos Danang ada di desa Kalibagor? Terus kalau Mbak Hikmah ke sana juga gimana? Bos Danang pasti marah sama kita. Iya Sol. Aku minta maaf ya, soalnya aku ini tadi keceplosan. Dan kali hati-hati Gon kalau bicara. Iya Sol. Tapi ya Sol, aku ini yakin Sol, kalau Mbak Hikmah itu gak bakal ke desa Kalibagor. Soalnya apa Sol? Desa Kalibagor itu jauh, ya kan? Iya Gon, aku tahu desa Kalibagor itu jauh. Tapi kan kamu tahu sendiri, Mbak Hikmah itu orangnya gimana. Aku bingung ini Gon. Terus ini gimana Sol? Ya aku ini gak tahu juga. Udahlah, mending kita selesaikan dulu pekerjaan kita. Iya Sol. Mas Kevin, Mas Danang, sudah bangun Mas? iya Mas. Saya kebetulan baru bangun, kesiangan. Oh gitu ya Mas. Pasti Mas Danang ini capek. Iya Mas. Dan tadi malam kan suasananya juga enak buat tidur. Hujan. Iya Mas, kalau hujan-hujan itu bawaannya ngantuk terus ya. Iya Mas. Tapi ngomong-ngomong, ini Mas Kevin mau kemana? Saya ini mau ke sawah Mas, mau ini semprot obat buat sawah. Oh gitu. Iya. Memangnya sawahnya sebelah mana Mas? Sawahnya itu di sebelah sana Mas. Emangnya kenapa Mas? Mas Danang mau ikut? Jauh nggak Mas? Kalau misalkan nggak jauh, saya mau deh ikut. Sekalian, saya ini mau jalan-jalan, refreshing. Enggak kok Mas, deket. Mas Danang kalau mau ikut, langsung jalan sekarang aja, ayo. Tapi saya ini masih belum mandi Mas. Nggak enak kalau misalkan belum mandi sudah jalan ke sawah. Gini aja deh Mas, saya mandi dulu. Ya. Nanti Mas Kevin berangkat aja. Nanti saya susul. Oh, Mas Danang ini mau nyusul? Iya Mas. Oh iya nggak apa-apa Mas. Ntar lagi saya ini mau jalan duluan Mas. Oke siap. Soalnya takut kesiangan. Iya. Masnya Mas Danang ini kalau bingung, Ya. Mas Danang tinggal lurus. Nanti ada perempatan, Mas Danang itu nganan aja. Pasti Mas Danang langsung kelihatan kok ke saya. Oh gitu. Ya udah, siap Mas, siap. Ya Mas Danang. Secepatnya bakal saya susul. Saya mau mandinya sebentar aja. Siap-siap Mas. Saya mau jalan dulu ya Mas Danang. Iya Mas Kevin, hati-hati ya Mas. Iya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku lebih baik mandi aja. Habis itu aku langsung nyusul Mas Kevin. Kue. Ya Allah, semoga aja dagangan hari ini habis semua ya. Biar aku juga pulangnya nggak terlalu sore. Kalau pulangnya terlalu sore kan, kadang bahan baku itu pada habis buat jualan besok. Ya, jadi semoga aja sekarang habis semua dan pulangnya nggak terlalu sore. Ya, hitung-hitung juga bisa istirahat lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terpenting usaha dulu. Ya, nanti hasilnya terserah Allah ngasih rezeki berapa. Ya udah deh. Bismillah. Kue. Aduh, akhirnya sampai juga Beb. Ya, Beb. Aduh, ini udah bener Beb, ini desa Kalibagor. Tapi kita harus cari Mas Danang kemana ya Beb? Ya itu aku juga nggak tahu, Beb. Aduh, aku bingung banget Beb. Nggak ada orang yang lewat ini, Beb. Iya Beb,
Kayaknya kita emang harus tanya sama orang ini, Beb. Tapi nggak ada orang, Beb. Itu. Aduh, Beb. Pokoknya, Beb, kita itu harus nemuin Mas Danang. Soalnya kamu tahu sendiri kan, perjalanan ke sini itu cukup jauh. Kalau kita ke sini nggak ketemu Mas Danang, sia-sia kita, Beb. Iya, tapi mau nemuin Mas Danang itu gimana, Beb? Nggak ada orang sama sekali, Beb. Mau tanya sama orang. Beb, ini ada orang, Beb. Ah, Mas, Mas. Siapa ya? Mas, permisi. Tapi kamu mau tanya gimana, Beb? Orang ini kan nggak tahu sama Mas Danang, Beb. Udah, aku mau kasih tahu fotonya aja. Iya, Mbak. Ada apa? Mas, saya mau tanya, Mas. Mungkin Mas itu tahu di daerah sini ada yang namanya Mas Danang. Danang. Iya, Mas. Bentar, Mas. Kasih tahu aja, Kayaknya Beb. nggak ada deh, Mbak. Oh, di desa ini yang namanya Danang. Iya, Mas, dia itu emang bukan orang desa sini, Mas. Cuman dia itu datang ke sini gitu. Ini, Mas, fotonya. Saya nggak tahu, Mbak. Saya belum pernah kelihatan orang ini. Mas, coba deh lihat satu kali lagi, Mas. Iya, Mbak. Saya beneran nggak tahu. Tapi ini bener kan, Mas, desa Kalibagor? Iya, Mbak. Bener. Ini desa Kalibagor. Mas, saya harus cari kemana ini ya? Ya udah, gini aja, Mbak. Gimana kalau Mbaknya ini berdua saya ajak keliling? Siapa tahu Mbaknya ini ketemu sama orang ini. Iya, mau saya, Mas. Tapi nggak apa-apa, Mas. Takutnya Mas itu lagi ada kepentingan atau apa? Enggak kok, nggak apa-apa. Santai aja. Iya, Mas, kalau kayak gitu saya minta tolong anterin ya, Mas. Maksudnya keliling-keliling desa ini, barangkali nanti saya ketemu sama Mas Danang. Iya ya, Mbak. Wah, cantik-cantik kayak gini, mending bawa keliling aja. Yaudah, yuk. Ayo, Beb. Ikutin saya. Ya. Nah, kalau gini kan enak. Sudah mandi, tinggal jalan-jalan. Ya udah deh, kalau kayak gitu, aku langsung nyusul Mas Kevin aja. Loh, Mbak. Loh, Mas yang kemarin? Iya, Mbak. Mbaknya mau kemana? Saya ya seperti biasa lah, Mas. Mau jualan. Kalau Mas sendiri, Mas ini mau kemana? Nggak ada sih. Saya cuman mau menikmati pemandangan di desa ini. Oh iya, saya sampai lupa loh, Mbak. Nama saya Danang. Oh, Nama Mbak iya. Devi kan? Iya. Loh, Masnya kok bisa tahu nama saya? Iya, Mbak. Kemarin waktu Mbak Devi itu nganter saya bilang kalau diantarin wanita penjual kue, saya tunjuk aja itu orangnya. Terus Mas Kevin bilang, itu namanya Mbak Devi. Oh, gitu. Pantesan aja Mas bisa tahu nama saya. Ternyata yang ngasih tahu Mas Kevin. Iya, Mbak Devi. Mas Kevin yang ngasih tahu. Oh iya, Mbak Devi ini kan katanya mau jualan ya. Saya boleh ikut nggak? Wah, mau ikut saya jualan? Iya, Mbak Devi. Loh, Mas ini serius? Ya serius lah, Mbak Devi. Gini. Ya sebenarnya saya ini awalnya mau ikut Mas Kevin ke sawah. Ya sambil lalu saya itu refreshing. Cuman kalau sekarang di sini ada Mbak Devi, ya saya mending ikut Mbak Devi aja. Kalau misalkan saya ke sawah, ya saya cuma taunya itu aja. Tapi kalau misalkan saya nemenin Mbak Devi jualan, saya kan bisa tahu ya tempat-tempat yang banyak. Tapi Mas, saya tuh jalannya jauh loh. Dari ujung desa ke ujung lagi. Bisa-bisa saya lain desa jualannya. Ya nggak apa-apa dong. Itu malah buat saya tambah senang. Kan saya bisa jadi tahu banyak hal. Lagian Mbak, saya itu di kota belum pernah tahu rasanya jualan. Jadi ya ini kesempatan saya, Mbak. Siapa tahu nanti saya mau memutuskan untuk jualan. Duh, Mas
Mas Danang ini ada-ada aja deh. Kok bisa mau ikut jualan? Udah tahu saya jalan kaki capek. Tapi serius, kuat nih jalan kaki jauh-jauh. Ya kuat lah Mbak Devi aja perempuan kuat. Saya laki-laki masa nggak kuat? Tapi Ya. ngomong-ngomong, ini kalau saya nemenin Mbak Devi, ada yang marah nggak? Ada yang marah maksudnya? Ya takutnya nanti cowoknya marah. Nggak usah gitu Mas, saya ini jomblo. Oh, jomblo. Iya, lagian Mas Ya, ya, ya. ada-ada aja. Masa penjual kue kayak saya punya pacar? Iya. Tapi gimana? Apa saya boleh ikut Mbak Devi jualan? Iya boleh aja. Ya pokoknya kalau Mas mau pingsan atau gimana bukan tanggung jawab saya ya. Oke Mbak, tenang. Saya nggak bakal pingsan kok. Ya udah kalau gitu mau berangkat sekarang atau gimana? Boleh. Ya udah. Saya bantu Mbak, saya bawa satu. Oh iya. Ya. Nanti teriak ya kue gitu. Oke siap Mbak Devi. Ya udah kalau gitu. Yuk. Kesana ya? Iya ke sana. Iya. Kue. Kue. Mas Agung. Sayang. Mah, Hikmah. Sayang, aku nyariin kamu dari tadi sayang. apaan sih Hikmah? Sayang, akhirnya kamu ketemu juga. Sayang, aku minta maaf sama kamu sayang. Kamu jangan sampai lari-lari kayak gini dong sayang. Lagian kamu ngapain ke sini? Oh iya, kok bisa tahu kalau aku ada di sini? Iya, aku dikasih tahu sama Mas Gogon. Hah? Sayang, aku minta maaf sayang. Kamu jangan sampai lari kayak gini. Sayang, aku janji sayang, aku nggak akan kayak gitu lagi. Tapi kita perbaiki hubungan ini ya. Hikmah, udahlah Hikmah. Kita berdua ini kan sudah putus. Jadi tolong, kamu ini gak usah ganggu aku lagi. Enggak sayang, kita ini nggak putus. Kita tetap pacaran. Kamu cuman marah aja sama aku. Sayang, kamu inget dong sayang, katanya kamu mau ngelamar aku. Hikmah, itu kata-kata aku dulu sebelum kamu ini berkhianat sama aku. Kalau kamu sudah berkhianat, enggak ya, amit-amit aku mau melamar kamu. Sayang, kamu jangan gitu dong sayang. Sayang, kamu kan bilang sendiri sama keluarga aku. Terus kalau ujung-ujungnya kamu nggak mau ngelamar aku, kita harus ngomong apa sama keluarga kita? Ya, kita tinggal bilang aja kalau kita ini sudah putus. Dan aku juga bakal bilang sama keluarga kamu kalau kamu yang berkhianat. Udahlah Hikmah, aku sudah puas melihat sifat asli kamu Hikmah. Aku sudah muak sama kamu Hikmah. Sayang, kamu dengerin dulu dong sayang. Semua itu tuh cuma salah paham sayang. Aduh. Robi itu temannya sama aku. Aduh. Sayang, udahlah sayang, aku minta maaf sayang. Udah ya Hikmah, tolong kamu nggak usah ngomong sayang-sayang lagi sama aku. Aku risih banget Hikmah. Aku dipanggil sayang sama orang yang ya di belakang aku ternyata tukang selingkuh. Ya tapi kamu tuh cuma salah paham sayang. Udahlah, Aku tuh nggak Hikmah. pernah selingkuh. Robi itu cuma temannya sama aku. Iya, benar, Mas Danang. Teman kuliah. Dia itu ke rumah waktu itu cuma nganterin. Aduh, udahlah Hikmah. Sekeras apapun kamu membela diri, aku tetap bakal percaya sama pendirian aku. Udahlah Hikmah. Sekarang si Tony sudah memberikan fakta yang benar kalau kamu itu sayang-sayangan sama si laki-laki itu. Udahlah Sayang, Hikmah. enggak sayang. Kamu kalau nggak percaya tanya aja sama Ica. Beb, kan Robi itu benar-benar teman aku kan, Beb. Iya Mas Danang. Robi itu temennya Hikmah. Sayang, Tolong ya. percaya dong sayang sama aku sayang. Tolong ya Hikmah. Aku sudah ngerasa tenang. Aku nggak ada hubungan sama kamu. Jadi tolong lebih baik kamu pergi aja dari sini. Enggak sayang, aku nggak mau pergi. Aku kesini ngejar kamu karena kamu katanya kesini buat nenangin diri. Ngapain sih kamu harus sampai kayak gitu sayang? Sayang, kamu tuh tenang kalau sama aku sayang. Ayo kita pulang. Kalau kamu bilang aku kesini nenangin diri, kamu itu salah. Aku kesini. Nih,
Aku mau ke pacar aku. Aku berkunjung ke rumah pacar aku. Loh, Devi. Pacar Kamu? gimana maksud kamu? Mbak ngerebut pacar temen aku, Mbak. Kamu ini seenaknya kalau ngomong. Sayang. Ngerebut. Sayang, kamu bisa Kenapa jelasin sih? nggak? Apa aja kamu bilang dia itu pacar kamu? Iya. Emangnya kamu nggak ngerti? Ya kalau misalkan aku bilang kalau Devi ini pacar aku, ya berarti Devi ini pacar aku dong. Enggak, kamu tuh pasti bohong. Kamu nggak mungkin mau sama perempuan yang cuman jual kue kayak gini. Dia tuh bukan selera kamu. Sayang, ayo pulang sayang. Kalau ngomong dijaga ya. Aku lebih baik mencintai seorang pedagang kue daripada mencintai orang kota seperti kamu. Tapi kamu ini nggak bisa menghargai laki-laki. Udahlah Hikmah. Intinya aku kesini berkunjung ke rumah pacar aku. Dan kamu jangan pernah ganggu aku lagi, ngerti? Enggak Mas Danang. Mas, maafin aku Mas. Kamu kan tahu sendiri Mas, aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu. Mas, aku minta maaf Mas. Udahlah Hikmah. Apa kamu dari tadi ini nggak ngerti dengan apa yang aku ucapin dari tadi? Oke lah, gini aja. Kalau kamu minta maaf, aku bakal maafin kamu. Tapi kalau kamu minta aku untuk kembali sama kamu, maaf Hikmah, aku nggak bisa. Emangnya kenapa sih Mas? Kamu sampai gak mau nerima aku lagi. Padahal aku udah jauh-jauh datang ke sini demi kamu Mas. Hikmah, apa kamu juga dari tadi nggak dengar? Aku kan sudah bilang kalau aku ini sudah punya pacar. Devi ini pacar aku di sini. Berarti gara-gara perempuan desa ini. Mbak, kamu tuh seharusnya sadar diri ya. Kamu tuh cuma penjual kue. Kalau dibandingkan sama aku nih, kamu tuh kalah jauh dari aku. Kalau ngomong dijaga ya. Kamu jangan senang kalau bicara. Meskipun pacar aku ini penjual kue, dia itu bunga desa di sini. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja sama Mas ini. Kamu orang sini. Iya Mas. Iya Mbak, bener. Mbak Devi ini di desa ini bunga desa. Ya tapi tetap lebih cantik aku ya. Udahlah, percuma ya. Di dunia ini percuma orang cantik. Kalau misalkan dia itu nggak bisa menghargai laki-laki. Aduh, Ya tapi perempuan kamu macam tuh cuma apa? salah paham Mas. Kamu Udahlah, selalu nuduh aku Hikmah. nggak menghargai kamu, nuduh Eh. aku selingkuh padahal enggak. Mbak, kamu tuh juga harus tahu diri. Kamu jangan mau ditembak terus. Kalau kamu bilang ini salah paham, gimana kalau kita pertemukan aja? Berani nggak kamu? Aku sama laki-laki itu. Kalau misalkan bener dia tuh selingkuhan kamu, sampai mati pun aku bakal ingat apa yang kamu lakukan sama aku. Sayang kamu nggak usah memperpanjang. Nah, udah, sayang. ya udah. Kalau kamu nggak mau berarti terbukti. Udahlah Hikmah. Udah jelas-jelas sekarang aku ini sudah punya pengganti kamu yang lebih baik daripada kamu. Ya tapi Dan- kamu tuh harus mikir sayang, keluarga kamu tuh nggak bakal mau sama perempuan kayak gini. Kamu pikir Dia tuh keluarga nggak aku sama itu kamu. Kamu pikir keluarga aku ini mau sama kamu? Hikmah, udah ya. Kamu ini sudah menunjukkan sifat yang buruk. Keluarga aku juga gak bakal mau sama kamu. Udahlah, pergi aja dari sini. Aku juga gak bakal pernah mau sama kamu. Meskipun keluarga kamu datang ke rumah sujud-sujud di depan aku gak bakal mau sama kamu. Udah ya, aku gak mau berurusan sama kamu, ngerti? Sayang. Pergi. Udah Beb. Sabar Beb. Mas Danang Pergi. nggak mau maafin kamu Beb. Udah Beb. Mbak mending sama aku aja. Sayang. Di depan sana ada kotoran sapi. Kamu mau aku ambil kotoran sapi itu, terus aku letakkan ke muka kamu? Enggak Mas, aku nggak Satu, mau. dua. Tapi harus kamu ingat Mas, aku tuh cinta sama kamu. Udah Beb. Mari Mbak Devi. Iya Mas Agung. Mas Danang tega banget Beb. Mbak, udahlah gak usah nangis. Saya ini jomblo kok Mbak. Saya mau jadi pacarnya Mbak. Kalau Devi kan bunga desa nih. Kalau saya di sini kumbang desa. Bang Desa. Iya maksudnya laki-laki yang paling ganteng gitu. Apaan sih Mas? Ya daripada Mbaknya sama Mas itu kan udah gak mau sama Mbaknya. Mas dengerin ya Mas, selamanya cinta aku sama Mas Danang tuh gak akan pernah berubah. Jadi kamu gak usah ya sok-sok caper di depan aku. Tapi Mas Danang nggak mau sama kamu. Udah, mending kita pulang aja, kamu yang nyetir. Kita jalan-jalan aja yuk. Enggak ya. Pegang Beb. Jangan pernah kembali ke sini. Mbak,
Iya Mas Agung. Mbak Devi, saya minta maaf ya Mbak Devi atas sikap saya barusan yang mengaku-ngaku Mbak Devi ini sebagai pacar saya. Soalnya ya saya cuman mau memberikan efek jerah sama mantan saya itu Mbak. Ya saya kalau boleh jujur, dia itu benar-benar mantan saya. Terus saya pun kesini, ya bener kata dia kalau mau menenangin diri. Soalnya saya itu habis diselingkuhin sama orang itu Mbak. Jadi ya udah, buat menghindar dari dia, saya kabur deh ke sini. Ya saya menetap di rumah Mas Kevin. Sekali lagi saya minta maaf ya Mbak, saya nggak ada maksud sedikit pun untuk ya melecehkan Mbak. Oh, enggak Mas. Enggak apa-apa kok, santai aja. Cuman saya kaget aja pas tadi Mas bilang saya ini pacar Mas. Oh, jadi Mbak itu mantan Mas. Oh, Iya. jadi ceritanya Mbak itu sekarang menyesal. Iya Mbak. Ya tapi udahlah, lagian kan itu juga salah dia Mbak. Kalau misalkan nggak mau ditinggalin sama pasangannya, jangan buat salah yang aneh-aneh, bener kan? Iya, iya benar juga sih Mas. Tapi untung aja Mbak, saya ini berpikiran untuk menemani Mbak Devi jualan. Kalau misalkan tadi saya memutuskan untuk tetap sama Mas Kevin, waduh, bakal beda ceritanya. Tapi apa Mas nggak malu ya akuin saya pacar Mas? Saya cuma penjual kue. Ngapain saya harus malu Mbak? Ya meskipun Mbak Devi ini penjual kue, tapi kan Mbak Devi ini cantik. Mas Danang, bisa aja. Itu lagi, Mas Danang bilang saya bunga desa. Dapat sebutan dari mana, Mas? Saya dapat sebutan dari Mas Kevin. Soalnya Mas Kevin bilang kalau misalkan Mbak Devi itu di sini kembang desa. Bunga desa maksudnya. Terus Mas yang tadi juga mengiyakan kalau misalkan Mbak Devi di sini bunga desa. Iya. Berarti bener kan? Ya enggak lah Mas, mungkin aja Mas Kevin itu ya cuma bercanda. Ya Mas Agung tadi ngomong kayak gitu soalnya kan ada saya. Masa iya bilang enggak? Enggak Mas. Ya sekarang Mas pikir aja deh, mana ada bunga desa itu penjual kue. Ya seenggaknya lah bunga desa itu ya putih, tinggi, glowing, ya kan? Aduh Mbak Devi, saya aja langsung percaya kok. Mas Kevin ini bilang Mbak Devi bunga desa. Habisnya Mbak Devi ini ya memang cantik orangnya. Aduh, Terus baik lagi. nggak usah gombal ya Mas. Ya tapi namanya orang baru patah hati emang gitu biasanya. Enggak kok. Oh berarti Mbak Devi juga pengalaman patah hati ya? Ya Wah. enggak, maksud saya ya mungkin aja buat apa ya, memendam rasa sakit. Aduh Mbak Devi, enggak Mbak Devi. Saya ini memang bicara fakta dari tadi. Memangnya emang raut wajah saya ini terlihat bohong? Enggak kan? Iya bohong. Mbak Devi ada-ada aja. Ya udah, daripada kita ngobrol-ngobrol di sini nanti ujung-ujungnya Mbak Devi nggak jualan nih. Iya nih, ya udah kalau gitu mending lanjut jualan ya. Iya. Tolongin dong. Iya. Tapi Mbak Devi, kalau misalkan Mbak Devi tadi bilang benar kalau nggak punya cowok, berarti saya ada kesempatan dong. Aduh Mas, ayo jualan kue. Udah aja.